Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa kembali berkumpul di dalam kelas ini ya guna untuk melakukan proses belajar mengajar. Ya baiklah Ananda sekalian, sebelumnya Ibu mau bertanya bagaimana kabarnya semua? Apakah semua sudah siap untuk belajar? Siap, Ibu. Alhamdulillah, siap Nah, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Ya, semoga semua Ananda sudah sarapan ya, agar kita bisa belajar dengan baik. Baiklah, hari ini Bismillah. kita akan belajar tentang ya hidup penuh dengan manfaat ya, dengan menghindari sifat berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menganalisis manfaat menghindari sifat berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian yang kedua, menghindari sifat berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, jadi sebelumnya Ibu mau tanya, masih ada yang ingat pembelajaran kemarin atau pembelajaran materi minggu lalu? Ya. Ya, jadi betul sekali ya materi kita minggu lalu itu tentang cabang-cabang iman ya. Dan hari ini kita masuk di bab 3 yaitu tentang menghindari sifat berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur ya. Jadi kira-kira ada tidak kaitan dengan materi kita hari ini dengan materi sebelumnya? Ya, betul sekali ya, ada ya. Jadi materi kita sebelumnya itu yaitu tentang cabang iman ya, yang mana di situ terdapat beberapa cabang-cabang iman ya, termasuk salah satunya bersyukur ya, bersyukur, dan itu merupakan salah satu akhlak mahmudah ya, yang kebalikan dari apa yang kita bahas untuk hari ini ya, yaitu termasuk akhlak masmumah ya, atau akhlak tercela. Ya, baiklah Ananda sekalian. Ya, silahkan diperhatikan gambar di bawah ini. Ya, jadi keempat gambar ini merupakan gambar sifat atau perbuatan yang tercela. Ya, pertama berpoya-poya, kemudian gambar kedua itu tentang ria ya, dan sum'ah. Kemudian yang terakhir itu adalah gambar takabur. Ya, jadi itu ya. Kemudian kita masuk pada inti ya. Sekarang kita masuk pada inti. Jadi di pembahasan kita hari ini terdapat lima materi ya. Yang pertama itu berpoya-poya ya. Kemudian ria, sum'ah, kemudian takabur ya, dan hasad. Ya, jadi sebentar Ibu akan membagi 5 kelompok ya, sesuai dengan jumlah materi kita hari ini ya, yaitu ada 5 materi ya, atau 5 pembahasan. Ya, tapi sebelumnya Ibu mau jelaskan dulu ya sedikit tentang materi kita. Ya, yang pertama yaitu berpoya-poya. Ya, ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan berpoya-poya? Mengamburkan harta Ibu. Iya, bagus sekali ya. Jadi berpoya-poya itu sama halnya dengan menghambur-hamburkan harta atau uang untuk kesenangan. Iya. Kemudian adapun dampak negatif dari sifat berpoya-poya. Ya, di sini ada 4 ya dampak dari sikap atau dampak negatif dari sifat berpoya-poya. Yang pertama itu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi ya, sehingga melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri dan dengki ya, dan pamer. Kemudian yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Dan yang terakhir, berpotensi menimbulkan sifat kikir ya.
Jadi itu merupakan salah satu dampak-dampak negatif dari sifat hidup berpoya-poya. Kemudian selanjutnya cara menghindari hidup berpoya-poya, ya. Di sini ada beberapa cara yang bisa kita tempuh atau bisa kita lakukan untuk menghindari hidup berpoya-poya, ya. Yang pertama itu membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas, ya, atau artinya membelanjakan sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Kemudian yang kedua, membiasakan bersedekah, ya. Karena dengan bersedekah itu maka rezeki kita itu sebenarnya akan semakin mengalir, ya. Jangan kita beranggapan bahwa bersedekah itu bisa membuat kita jadi miskin. Kemudian bergaya hidup, ya. Gaya hidup harus sederhana. Kemudian selalu bersyukur, ya. Bersyukur atas segala nikmat yang kita miliki, ya. Semakin banyak kita bersyukur, maka semakin banyak nikmat yang kita akan miliki. Kemudian bertindak selektif, ya. Selektif artinya teratur, ya, atas apa yang ingin kita belanjakan. Ya, artinya kita penuh dengan kita terencana, ya, dalam mengelola keuangan. Kemudian terakhir bersikap rendah hati. Ya, rendah hati di sini maksudnya tidak sombong, ya, tidak angkuh dengan apa yang kita miliki. Ya, seperti itu, ya. Cara menghindari hidup atau sikap berpoya-poya. Kemudian kita lanjut ke materi riya dan sum'ah. Ya, riya dan sum'ah. Apa itu riya dan sum'ah? Ya, di sini kita bisa melihat pengertian tentang riya, ya. Riya itu adalah perbuatan memperlihatkan sesuatu baik berupa barang ataupun uang, ya, barang atau perbuatan yang baik agar kita memperoleh pujian dari orang lain. Begitu juga dengan sum'ah, ya, sifat tercela dalam Islam yang berarti melakukan ibadah dengan niat agar orang lain mendengar dan memuji, ya. Jadi sifat sum'ah dan riya ini hampir sama, ya. Bersama karena ingin mendapatkan pujian dari apa yang mereka lakukan. Kemudian lanjut, ya, ciri-ciri orang yang bersifat riya. Ya, jadi di sini ada beberapa ciri-ciri orang yang bersifat riya, ya. Bisa kita lihat orang riya, ya, cenderung melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Baiklah, sekarang kita masuk pada pada tugas, ya. Jadi di sini nanti Ibu akan membagi 5 kelompok, ya, sesuai dengan materi kita, ya. Ada 5 pembahasan. Ya, jadi setiap kelompok itu nanti akan mendiskusikan, ya, setiap materi yang diberikan dan kemudian nanti akan mempresentasikan masing-masing materinya, ya, setiap kelompok. Kemudian untuk tugas selanjutnya nanti kalian membuat suatu semacam quote, ya, atau kutipan, ya, atau kata-kata bijak, ya, tentang materi kalian masing-masing, kata-kata bijak, ya, tentang sifat-sifat tercela tersebut. Ya, jadi nanti kalian akan bisa mengupload di media sosial, ya. Ya, jadi sampai di sini apa yang menjadi penjelasan Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi tadi. Kita lanjut, ya. Ibu akan menyimpulkan, ya, dari materi kita hari ini, ya, bahwa menghindari sifat berpoya-poya, ya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad akan membawa banyak kebaikan, ya. Salah satunya hidup kita akan menjadi tentram, ya. Ya, kita akan menjadi memiliki hati yang lebih bersih, ya. Hubungan sosial kita di masyarakat pun akan menjadi lebih baik, ya. Serta kehidupan kita juga akan lebih bermakna.
Ya, jadi selain itu juga hal ini juga bisa meningkatkan keikhlasan kita dalam beribadah, ya. Menjadikan setiap amal lebih diterima oleh Allah dan membawa kedamaian bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan menjaga niat dan sikap yang baik, kita akan lebih dekat dengan jalan yang diridhoi Allah. Ya, dan juga yang perlu Ananda semua ketahui bahwa tingkat keimanan seseorang itu bisa kita lihat ya dari dari cara mereka atau dari sifat atau perbuatan mereka dalam kehidupan sehari-hari ya. Termasuk itu tadi ya menghindari segala perbuatan atau sifat-sifat tercela ya. Karena itu bisa, memberikan, keimanan yang lebih baik ya terhadap, kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya baiklah Ananda sekalian, karena, waktu kita juga sudah habis. Baiklah, eee, dan Dan ini juga Ibu mau sampaikan ya untuk materi kita minggu depan, ya insya Allah kita akan masuk pada materi selanjutnya ya, yaitu tentang perbankan ya, yaitu tentang perekonomian. Ya semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya